Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 baru SMP Negeri 1 Paguyangan. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah meluangkan waktunya mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Paguyangan secara daring. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Afia Hasnawati, sebagai guru PJOK di SMP Negeri 1 Paguyangan, yang sekaligus di sini menjabat Waka Kurikulum. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai pengenalan kurikulum 13 di SMP Negeri 1 Paguyangan dan cara belajar efektif SMP Negeri 1 Paguyangan. Baiklah, selanjutnya, kenapa SMP Negeri 1 Paguyangan menggunakan kurikulum 2013? Adapun pengembangannya berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi luhur, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Ini sesuai sekali dengan visi misi SMP Negeri 1 Paguyangan. Visi misi SMP Negeri 1 Paguyangan, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan dan budaya bangsa. Itu sekilas kenapa kita memilih SMP Negeri 1 Paguyangan memilih kurikulum 2013. Agar menjadi manusia yang kreatif dan mandiri, siswa SMP Negeri 1 Paguyangan dibutuhkan suatu kompetensi, yaitu kompetensi abad 21. Kompetensi keterampilan 4C di sini. Dari 4C yang pertama, yaitu communication, atau berkomunikasi. C yang kedua, yaitu collaboration, atau bekerja sama. C yang ketiga adalah critical thinking, yaitu berpikir kritis atau bisa menyelesaikan masalah. Dan C yang keempat adalah creativity and inovasi, ya, kreatif dan inovasi. Untuk mewujudkan 4C di sini perlu adanya integrasi PPK. Apa itu PPK? PPK adalah penguatan pendidikan karakter. Untuk penguatan pendidikan karakter di sini ada 5. Yang pertama, religius. Siswa SMP Negeri 1 Paguyangan harus religius. Saya yakin siswa SMP Negeri 1 Paguyangan pasti punya agama semua. Berdasarkan agama di sini, makanya siswa SMP 1 Paguyangan ya itu harus pertama rajin beribadah, ya tentu. Ketemu teman atau ketemu sesama orang muslim, assalamualaikum, begitu. Dengan siswa, dengan teman, dengan guru di SMP 1 Paguyangan adalah senyum, sapa, dan salam di sini. Salamnya kalau sesama muslim berarti assalamualaikum. Untuk penguatan karakter yang kedua yaitu nasionalis. Nasionalis tentu ya generasi muda, anak-anakku SMP Negeri 1 Paguyangan harus punya jiwa nasionalis yang tinggi. Selanjutnya, penguatan karakter yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian di sini diharapkan anak-anakku harus mandiri ya, apalagi anak-anak kelas 7 nih yang baru-baru
Usahakan mulai sekarang mandiri. Jangan apa-apa, ibu, apa-apa, bapak, atau apa-apa, kakaknya, seperti itu ya. Belajar mandiri. Dan yang penguatan yang keempat adalah gotong royong. Jelas sekali, anak-anakku harus belajar bergotong royong sesama teman, ya, gotong royong dengan ibu bapak guru di sekolah, dengan lingkungan sekitar kalian. Tuh. Dan penguatan karakter yang kelima adalah integritas. Integritas di sini adalah kepercayaan. Diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Paguyangan ya, apalagi kelas 7 yang baru, belajar dipercaya di sini adalah jujur, ya. Dari 5 penguatan di atas itu ada tambahan lagi satu, yaitu gerakan literasi sekolah atau GLS. Gerakan literasi sekolah di sini tidak hanya sekedar literasi membaca buku di perpustakaan ya, tapi lebih memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan kalian ya. Itu yang paling penting. Itu untuk mewujudkan 4C di sini. Selanjutnya ada struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Paguyangan yaitu kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013, penilaian yang dipakai itu mencakup 4 kompetensi inti atau disingkat KI. Ada 4 di sini, KI di sini ada 4. Yang KI pertama adalah sikap spiritual, dan KI yang kedua adalah sikap sosial, itu penilaian sikap sosial kalian, sikap sosial sesama teman, sikap sosial dengan guru, sikap sosial dengan lingkungan kalian. KI yang ketiga, yaitu pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, itu bisa melalui penugasan, ya, melalui ulangan-ulangan harian. Ulangan-ulangan harian kalian dari guru-guru mapel atau mata pelajaran di sini, yaitu sesuai dengan kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasar dari masing-masing guru mapel, mata pelajarannya. Dari masing-masing mapel, selama 1 semester bisa sampai 3-4 kali ulangan harian ya. Rajin belajar di sini itu untuk ulangan harian, bisa juga untuk penilaian pengetahuan itu melalui ulangan tengah semester ya. Tengah semester biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Selanjutnya ada pengetahuan kita penilaiannya bisa diambil dari penilaian akhir semester, yaitu 1 semester 6 bulan ya. Dan pada akhir semester, akhir tahun ada yang namanya penilaian akhir tahun, biasanya berkaitan dengan kenaikan kelas di sini ya. Itu KI 3, penilaian pengetahuan. Selanjutnya penilaian terakhir adalah KI 4 melalui keterampilan ya. Keterampilan di sini mengambil penilaiannya biasanya melalui proyek ya, atau portofolio atau produk. Itu biasanya pelajaran PJOK, seni budaya dan prakarya, itu biasanya produk. Dan praktek. Nah, praktek yang sering untuk keterampilan dari seni budaya dan PJOK. Itu ya untuk pengambilan nilai di kurikulum 13 SMP Negeri 1 Paguyangan ada 4 itu tadi, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, struktur kurikulum SMP Negeri Paguyangan yang mencakup pelajaran apa saja yang disampaikan di SMP Negeri 1 Paguyangan. Di sini ada 11 mapel yang harus siswa-siswi SMP Negeri 1 Paguyangan pelajari, itu 1 paket dalam seminggunya, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A mencakup materi pendidikan agama dan budi pekerti.
Ini satu minggunya siswa dibebani 3 jam, ya, baik kelas 7, 8, dan 9. Untuk mapel yang kedua, yaitu PKN atau PPKN, ada 3 jam dalam seminggunya untuk kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, mapel bahasa Indonesia. Untuk mapel bahasa Indonesia ini paling banyak satu minggunya, yaitu 6 jam, baik kelas 7, 8, 9, sama ya di sini ya. Selanjutnya, bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris, 4 jam dalam seminggu. Dan matematika, ada 5 jam dalam seminggu. Dan yang keenam adalah IPA. IPA di sini ada 5 jam. IPS, 4 jam. 4 jam untuk IPS, dan seni budaya itu ada 3 jam, sedangkan untuk PJOK ada 3 jam, dan prakarya ada 2 jam. Itu untuk kelompok A, ya, mata pelajaran kelompok A. Dan mata pelajaran yang di kelompok B atau muatan lokal hanya 1 ya, bahasa Jawa, hanya 2 jam dalam seminggu. Dan untuk kelompok yang ketiga, yaitu pengembangan diri yang masuk kelas, di sini pengembangan diri yang masuk kelas adalah bimbingan konseling atau biasa disebut dengan BK, ada 2 jam dalam seminggunya. Ya, jadi total setiap siswa SMP Negeri 1 Paguyangan, siswa-siswi SMP Negeri 1 Paguyangan, dalam seminggunya ada beban pelajaran selama seminggu adalah 42 jam, ya, 42 jam. Ini, ya, total semuanya adalah 42 jam dari mapel mapel PAI sampai mapel bahasa Jawa dan BK. Itu. Selanjutnya, untuk pengembangan diri atau yang melalui ekstrakurikuler itu ada kurikuler wajib, yaitu pramuka di sini, ya. Untuk kurikuler wajib adalah pramuka. Sedangkan kurikuler pilihan, ekstrakurikuler pilihan, itu ada keagamaan, ada OSN, matematika, fisika, biologi, IPS. Selanjutnya ada karya ilmiah remaja, UKS, PMR, vokal group, hadroh, marching band, mading, English club, LTUB, dan ekskul olahraga. Untuk ekskul olahraga itu ada banyak ya sebenarnya, tapi Ibu baru mencantumkan 4-3 ini, yaitu pencaksilat, futsal, taekwondo. Ada masih tenis meja, lanjut ada voli, bola voli ya, ada tenis lapangan ya. Karena kondisi pandemi seperti ini, jadi untuk ekskul belum berjalan. Tapi ini ekskul pada saat kondisi normal ya. Itu mengenai pengembangan diri ya, melalui ekstrakurikuler. Selanjutnya, yaitu pengaturan jam pelajaran. Ya. Untuk pengaturan jam pelajaran di sini, untuk hari Senin, di sini hari Senin dimulai dari jam 7, ya, jam 7 sampai jam 13.40. Ya, nih, jam 7 sampai jam 13.40. Jam 7 sampai 8.30 itu upacara bendera. Ini jadwal pembagian jam pembelajaran pada saat normal ya. Anak-anakku sayang. Ya, ini
dari jam 7 sampai jam 8.30 upacara, ya. Dan selanjutnya, seterusnya ini sampai siang, ini pembelajaran, ada istirahat di sela-sela pembelajaran. Untuk jam 12.05 sampai 12.20, selain istirahat di sini, ya, ada pembiasaan sholat duhur. Ini Bu Afi lupa nggak mencantumkan. Sholat duhur ya. Oke. Ya, ada sholat duhur di sini. Untuk jam selanjutnya setelah sholat duhur selesai, ya, sholat duhur selesai, selanjutnya anak-anakku masuk kelas lagi. Nanti kalau pada kondisi normal, semoga corona cepat berlalu ya. Anak-anakku biar bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru semuanya di pembelajaran SMP Negeri 1 Paguyangan, yaitu ya. Ini selanjutnya masuk seperti biasa. Ini Senin, jadwal Senin ya. Selanjutnya untuk Selasa dan Kamis ya, Selasa sampai Kamis di sini Selasa sampai Kamis jadwal masuk sama seperti hari Senin, hanya tidak ada upacara. Jam 7.00 jam 7 tepat itu bel sudah masuk, karena 7 kita tadarus dulu, diisi untuk kerohanian, yaitu tadarus 10 menit, dilanjutkan baru KBM ya. Untuk KBM dimulai dari jam 7.10 menit sampai ya istirahat pertama jam 9.50 ya. Dilanjutkan istirahat di sini hanya 15 menit, ingat-ingat 15 menit, setelah 15 menit masuk jam kedua masuk ya. Terus lanjut nanti ada istirahat lagi. Istirahat yang kedua, ingat-ingat setiap istirahat kedua anak-anak diberi kesempatan untuk sholat duhur ya, untuk sholat duhur. Itu tadi hari Selasa dan Kamis, artinya kebablasan. Ya, sholat ya, ini dilanjutkan pelajaran berikutnya dan masuk seperti biasa ya sampai jam 13.40. Ingat-ingat ya, tetap semangat, jangan lupa bawa bekal kalau sudah mulai PTM ya. Jangan kebanyakan jajan di luar, tidak baik, tidak sehat juga untuk kalian ya. Ini hari Selasa dan Kamis ya anak-anakku. Selanjutnya pembagian jam di pembelajaran di hari Jumat. Ya ini. Wow, 14 nih Mbak Afinya. Aduh, payah nih. Sorry. Di hari Jumat ya anak-anakku sayangnya. Hari Jumat masuk seperti biasa nih, hari Jumat. Di hari Jumat masuknya jam 7 seperti biasa. Hanya setelah tadarus ya, ingat-ingat tadarus tetap berjalan di sini ya. 10 menit, jam 7 sampai jam 7.10 kita tadarus, dilanjutkan Jumat bersih di sini ya. Untuk Jumat bersih itu kegiatan kalian semua adalah kebersihan kelas, lingkungan kelas, lingkungan sekolah ya. Di antaranya lingkungan sekolah itu ada musola ya, ada musola di situ, nanti dibagi, ada kebersihan WC siswa ya, nanti dibagi oleh wali kelas kalian masing-masing ya. Itu Jumat bersih. Nah, ini tidak ada sholat duhur, tidak ada sholat Jumat bersama, karena pulang untuk hari Jumat lebih cepat, yaitu jam 11 kurang 5 menit ya di sini. Ini untuk hari Jumatnya. Selanjutnya untuk hari Sabtu ya. Pengaturan jadwal di pembelajaran di hari Sabtu masih sama, masuk jam 7, diingat-ingat. Kita selalu masuk jam 7 tepat. Makanya mulai sekarang dibiasakan bangun pagi ya. Siapa tahu nanti setelah MPLS ini berlangsung, seminggu kemudian dari kabupaten, dinas kabupaten mempersilahkan kita semuanya masuk seperti biasanya. Alhamdulillah sekali. Jadi siap
kalian untuk masuk ya. Jam 7 tepat seperti ini. Jam 7 ya, jam 7 masuk seperti biasa. Tadarus dulu jangan lupa ya, bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim mungkin bisa membawa kitab non-muslimnya, yang Kristen bawa Injil dan lain sebagainya ya. Selanjutnya istirahat. Di hari Sabtu tidak ada sholat duhur ya sayang ya, karena pembelajaran hanya sampai jam setengah 12 siang ya. Perhatikan itu. Oke. Itu pengaturan jadwal pembelajaran SMP Negeri 1 Paguyangan ya. Selanjutnya ada yang perlu Ibu sampaikan juga, yaitu mengenai pembiasaan atau kegiatan pembiasaan kondisi normal ya. Di SMP Negeri 1 Paguyangan itu ada kegiatan pembiasaan yang pertama adalah upacara bendera setiap Senin ya. Jadi jangan lupa nanti seandainya kondisi normal, setiap hari Senin SMP Negeri 1 Paguyangan ada yang namanya upacara. Nah ini bentuk nasionalis ya, bentuk penguatan karakter nasionalis dari kalian semua, yaitu melalui upacara bendera. Makanya nanti dibiasakan tertib di saat upacara, ya, dari mulai pakaian rapi, ya, bertopi, sepatu, ya, sikap pada saat upacara, ya, dibiasakan seperti itu, disiplin, rapi. Pembiasaan yang kedua adalah tadarus, ya. Tadarus di sini dibiasakan. Nanti bagi yang nggak bisa ngaji ya bisa ikro lah ya, baca seperti itu nggak apa-apa ya, bawa buku ikronya ya nggak apa-apa, kalian belajar, atau mungkin minta tolong guru agama nanti bisa untuk mengarahkan kalian supaya bisa ngaji ya. Ini dilakukan untuk tadarus adalah hari Selasa sampai Sabtu ya, jam 7.00 sampai jam 7.10 menit. Hanya butuh waktu 10 menit saja untuk tadarus. Pembiasaan yang ketiga adalah sholat duhur ya. Sholat duhur berjamaah ya. Kalau memungkinkan berjamaah nanti ikut jamaah ya. Bergantian karena musolanya muat terbatas ya dengan siswa yang segitu banyaknya dari SMP 1 Paguyangan, mungkin bertahap untuk sholatnya. Itu makanya alangkah baiknya bagi siswa putri ya, bawa muknah dari rumah lebih baik ya, bawa muknah sendiri. Seperti itu nanti setiap kegiatan pada saat kondisi normal ya. Itu pembiasaan di SMP Negeri 1 Paguyangan yang perlu siswa-siswi kelas 7 ketahui, dan Bapak Ibu wali kelas 7 itu ya, pembiasaan yang berjalan pada saat kondisi normal di SMP Negeri 1 Paguyangan. Selanjutnya, setelah saya menyampaikan kurikulum yang dipakai atau diberlakukan di SMP Negeri, selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tips atau cara belajar yang efektif dan efisien. Bagaimana sih kita bisa belajar yang efektif dan efisien ya? Cara belajar yang efektif dan efisien pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Yo, mulai sekarang ya, anak-anakku kelas 7 ya, mungkin pada saat kelas 6 SD mungkin belum pernah kamu buat jadwal ya, bagaimana membuat suasana yang nyaman ya. Suasana yang nyaman ini enjoy ya, tentunya enjoy. Membuat kalian enjoy dalam belajar. Enjoy belajar itu masing-masing siswa punya kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang mungkin dengan mendengarkan musik merasa nyaman belajarnya, ya. Bisa jadi seperti itu, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kamu merasa enjoy dan nyaman untuk belajarnya. Dan mungkin ada yang saya harus belajar dengan kondisi yang sepi. Ya, senyap, makanya belajarnya kadang di tengah malam. Nggak apa-apa, tapi kamu harus bisa membagi waktu istirahatnya juga ya, jangan sampai begadang, nggak baik juga ya. Kata Oma Irama kan, begadang nggak baik untuk kesehatan. Itu ya sayang ya. Cara belajar yang kedua, efektif yang kedua ya,
Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Dibiasakan ya, kalian itu jangan hanya membaca buku sampai akhirnya tertidur ngantuk, tidak, tapi belajar buku paket yang kamu pinjam nanti di perpustakaan, kamu baca, terus kamu rangkum pokok-pokoknya, garis besarnya, poin-poinnya. Karena tanpa kamu sadari, itu kamu akan belajar sekaligus membaca dan menulisnya. Nah, itu akan mengasah daya ingat kalian lebih baik lagi, ya. Itu cara belajar efektif yang kedua. Selanjutnya, cara belajar efektif yang ketiga yaitu belajar bersama atau biasa disebut belajar kelompok. Ini baik sekali untuk kalian semuanya karena ada beberapa siswa yang mungkin kurang paham kalau dijelaskan sama ibu-ibu, bapak guru di kelas, kurang jelas tapi malu bertanya. Dengan kesempatan belajar kelompok dengan teman-teman kalian, nanti misalnya belajar kelompok matematika, katakanlah seperti itu, ada teman yang bisa menjelaskan, kamu lebih paham. Iya ya, kamu tidak sungkan akan bertanya dengan teman sebaya kalian. Nah, itu kesempatan baik sekali ya. Nah, akan memupuk di samping karakter untuk saling gotong royongnya, ya kan sesama teman di situ, itu akan memperkuat karakter ya kalian masing-masing dalam gotong royong. Ya, seperti itu sayang, ya. Itu cara belajar efektif yang ketiga. Selanjutnya, cara belajar efektif yang keempat, yaitu belajar rutin, tapi jangan lama. Maksudnya apa? Ya, ini. Kebiasaan anak-anakku semuanya, mungkin kalian semuanya juga ya, anak-anakku pada saat kelas 6 SD, kamu belajarnya itu pada saat kalau mau ulangan saja, ya. Atau kalau mau tes saja, ya. Makanya, terus besok tes kamu belajar sampai dikebut sampai tengah malam belajar. Besok paginya giliran mau tes, mau ulangan, kamu sakit malahan, demam malahan seperti itu. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya mulai sekarang dibiasakan kamu rutin setiap hari belajar. Tapi jangan lama, ya. Jangan lama di sini. Setiap hari kamu belajar cukup kisaran antara 25 menit, ya, atau 30 menit, atau 1 jam. Tapi rutin setiap hari, ya. Belajar seperti itu. Ya sayang, jangan pada saat mau ulangan saja. Itu cara belajar efektif yang keempat. Selanjutnya, cara belajar efektif yang kelima. Atau terakhir di sini, sebenarnya banyak, tapi Ibu sampaikan karena terbatasnya waktu hanya 5 saja. Yaitu mengerti bukan menghafal. Jadi apa yang kamu paham, apa yang kamu baca, itu kamu pahami, kamu mengerti saja dulu. Jangan langsung menghafal, ya. Jangan pengertian olahraga adalah gerak badan. Nah, tidak. Tapi dipahami dulu kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya, ya. Nanti dengan sendirinya bisa dengan ditulis tadi, ya. Seperti itu sayang, ya. Itu beberapa tips atau cara belajar yang efektif dan efisien. Masih banyak sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi Bu Afi hanya menyampaikan cara belajar efektif 5 saja ya. Mudah-mudahan dipahami sama kalian anak-anakku sayang, ya. Selanjutnya, untuk pembelajaran di SMP Negeri 1 Paguyangan, selama pandemi ini masih dengan daring ya. Daringnya melalui WA grup kelas dan grup mata pelajaran masing-masing. Makanya, diharapkan dari peserta didik semuanya wajib aktif, ya, aktif di WA grup kelas dan grup mata pelajaran masing-masing. Kalau nggak punya HP, bisa Bapak Ibu kalian semua, Bapak Ibu semuanya bisa masuk di grup wali kelas atau grup mapelnya nih. Nanti bisa gabung di sana, biar tidak ketinggalan dengan info-info penting dari sekolah. Itu yang pertama, dan info materi serta tugas dari guru mapelnya. Seperti itu, ya. Itu saja mungkin untuk penyampaian pengenalan kurikulum 13 SMP Negeri 1 Paguyangan dan cara belajar efektif. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya. Jangan lupa selalu jaga sehat, ya. Dan yang paling penting, selalu bahagia. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.